Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Kamu janji kan mau telepon saya lagi. Kenapa kamu lagi sibuk ya? Iya, Maya. Saya sibuk. Rena bener. Dion gak akan bahagia sampai hati lukanya sembuh. Saya harus bicara sama Mayang. Dia harus tahu bahwa hanya dia yang ada di hati Dion. Dek, Ada apa, Bu? tahu ruang kuliahnya Mayang? Oh, di sana. Tapi kelasnya sudah bubar. Mayangnya ada di dalam. Terima kasih ya. Baik. Mayang? Saya mamanya Dion. Tante, Mayang pasti kaget ya. Bisa Tante bicara serius sama Mayang? Dion yang suruh Tante datang ke sini ya. Tante kesini atas kemauan Tante sendiri. Tapi memang ini menyangkut Dion. Mayang, akhir-akhir ini Dion sering mengurung diri di rumah. Dan dia kelihatan sedih sekali. Dia seperti nggak punya semangat hidup. Tante tahu Dion sudah dewasa dan bisa mengatasi masalahnya sendiri. Tapi Tante nggak tega ngeliat anak Tante menderita di depan mata Tante. Mayang, Tante tahu ini terkesan egois. Tapi apa Mayang nggak bisa kasih kesempatan lagi untuk Dion? Tolong Tante, Mayang. Tolong pertimbangkan permintaan Tante. Tante minta Mayang balik lagi sama Dion kan? Gak mungkin, Tante. Karena Dion telah menghancurkan hati Mayang. Tante mengerti, Mayang. Tapi yang Tante minta cuma Mayang menerima Dion sebagai teman biasa aja. Bukannya Mayang sombong atau Mayang sok tahu, Tante. Tapi kalau Tante mencintai seseorang, dan Tante rela melakukan apa saja untuk dia. Bahkan Tante rela menyisakan hidup Tante untuk orang yang Tante cintai. Tante mau menghabiskan sisa hidup Tante sama dia, tapi ternyata dia penipu. Apa Tante masih bisa terima dia? Maaf Tante. Maaf karena Maya ngecewain Tante. Sebentar lagi Maya akan menikah dengan orang lain.
Bisa nggak Tante bilang sama Dion kalau itu semua masa lalu? Bisa nggak Tante? Terima kasih atas pengertian Tante. Kurang ajar kamu lagi. Lepas. Mayang, Kamu kenapa marah-marah? Kamu kira siapa? Enggak, saya senang banget kamu di sini. Kamu kapan sampai sih? Saya kira minggu depan. Kenapa waktu itu kamu kok ngomongnya suaranya aneh? Mayang, waktu itu saya kangen sekali sama kamu. Saya dengar dari Tante Fatma, kamu katanya ada libur 2 hari ya? Saya datang ke sini, saya mau ngajak kamu ke Surabaya. Saya ingin kenalin kamu sama saudara-saudara saya di sana. Kalau kamu setuju, malam ini kita berangkat. Ih, saya senang sekali. Kamu memang harus cepet-cepet ajak saya pergi dari Jakarta. Karena saya udah muak dengan cowok itu. Cowok? Cowok siapa? Waduh. Hebat Mayang sekarang ya. Cowoknya baru lagi nih mukanya nih. Perasaan waktu itu beda. Apa sih rahasianya? Pinjem dong jimatnya dong. Kita ada ini di Badar Babu nih, dapatnya babu mulu. Pinjem ngapa? Seneng banget ya kita ya ketemu lagi nih baru nih cowok nih. Mayang, kita makan. Sombong banget lu. Beda tipis aja sama gua. Si orang gila itu gangguin kamu lagi. Kalau kemana Dion? Kenapa dia ngajakin kamu? Udah Landi, kamu tuh buang-buang waktu cari Dion terus. Mendingan sekarang kita pulang biar saya tuh bisa siap-siap untuk perjalanan ke Surabaya kan? Tapi Maya, saya harus ketemuin Dion. Ada sesuatu yang harus saya tanyakan. Ani, semakin lama kamu cari Dion, semakin lama kita sampai di Surabaya. Kamu kan bisa ketemu Dion nanti setelah kita balik dari Surabaya kan? Bisa kan? Ya sudah deh. Pasti cowok yang dilihat sama si Argo, cowok yang orang gila tadi. Jadi nggak perlu saya tanyakan lagi sama Dion. Ya sudah. Kalau begitu kita balik ke rumah Tante Fatma. Sekaligus kamu beres-beres. Oke? Untuk kali ini aku tidak bisa memberimu pinjaman uang. Pernikahan Andi dan Mayang sudah dekat. Kamu tahu sendiri kan, banyak uang yang harus dikeluarkan untuk upacara nanti. Maaf, Mas. Pernikahannya tetap jadi. Bukannya sudah dibatalkan? Dibatalkan? Siapa yang bilang sama kamu pernikahan Andi dan Mayang dibatalkan? Bukan siapa-siapa, Mas. Soalnya sampai saat ini Mas kan belum beritahu kami tanggal tepatnya acara itu dilangsungkan. Ya memang, tanggalnya belum ditentukan, tapi nggak lama lagi. Ya sebagai awal, malam ini Andi akan membawa Mayang ke Surabaya sini. Ya, supaya dikenalkan pada saudara-saudara kita. Supaya lebih akrab lah. Oh ya, Andi juga mau kenalkan Mayang pada Argo. Jadi tolong bilang sama Argo, kalau dia punya rencana bepergian, tolong dibatalkan dulu. Sebelum Andi mengenalkan Mayang pada Argo. Ya?
Sialan. Rencana saya mengadu domba Andi dan Mayang berantakan. Si perempuan jalang itu tetap akan masuk dalam keluarga ini. Saya harus mencegahnya. Dan kali ini tidak ada pilihan. Saya harus menggunakan kekerasan. Argo, si busuk Mayang itu tinggal selangkah lagi akan menikah dengan Andi. Dan itu bisa menghancurkan hidup kita nanti, sayang. Jadi mumpung dia masih ada di Surabaya, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Kamu lanjutkan tugas kamu yang gagal dulu. Mungkin kita bisa buat dia cacat. Sehingga Andi tidak mau menikahinya. Bagaimana, sayang? Ma, dengan senang hati Argo akan lakukan itu. Tapi Argo lihat, Andi sudah semakin dekat dengan Mayang. Jadi biar Mayang dibikin cacat sekalipun, Andi pasti masih akan menerimanya, Ma. Kita bunuh Mayang, Ma. Argo, membunuh orang itu bukan sembarangan. Apa kamu yakin kalau kamu mampu? Asal Mama merestui, Argo yakin pasti bisa. Dan kalau Mayang sudah mati, dendam Argo akan terbalas. Dan semua masalah Mama pasti beres. Oke. Mama restui kamu. Tapi kamu harus janji untuk melakukannya dengan baik. Karena Mama tidak mau kalau kamu gagal lagi. Itu bukan masalah, Ma. Karena besok Argo sudah janji sama Andi di rumahnya. Argo akan sengaja datang terlambat. Dan Andi pasti akan pergi ke kantor. Dan Mayang pasti tinggal di rumahnya, kan? Saat itulah Argo akan membereskan Mayang. Berarti besok adalah hari besar buat kita. Di mana penghalang hidup kita akan hilang untuk selamanya. Pagi, Man. Selamat pagi, Mas Argo. Andi ada, Man? Waduh, Mas Argo telat. Tadi ditunggu-tunggu sama Mas Andi. Baru aja pergi sama Pak Peri. Yang ada cuma Mbak Mayang. Dia ada di kamar tidur tamu. Mau ketemu? Nggak usah, Man. Saya cuma mau ketemu sama Andi. Man, kamu tolongin saya. Kamu tolong ke kantor pos pusat. Kirim pakai paket ke internasional. Ini uangnya. Jerman. Jerman kan luar negeri, Mas. Jauh. Mana cukup segini. Kalau kegenjeran sih bisa. Ya udah, ini saya tambahin. Saya harus berangkat sekarang, Man. Mas. Apa lagi? Gimana kalau saya ke kantor pos yang deket aja deh. Biar cepet, ya. Nggak bisa, Man. Kalau mau kirim ke luar negeri, terus di kantor pos pusat. Ya udah ya, Man. Tolongin saya. Nah, nggak ada lebihannya dong.
Mbak Mayang, Eman ke kantor pos dulu ya. Nanti dari kantor pos Eman langsung pulang. Oh iya, hati-hati ya Man ya. Waduh, kunci aku taruh di mana ya? Wah, ntar keburu kantor pos tutup lagi. Udah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.